Mantan raja kelas berat ringan UFC, Jon Jones, telah menyatakan bahwa dia akan menjadi juara sekali lagi di tahun ini. Kebangkitan Jon Jones dalam banyak hal tak tertandingi. Dia menjadi pemegang gelar UFC termuda lebih dari 1 dekade lalu, dan dia melakukannya tanpa banyak mengeluarkan keringat. Meskipun dia mungkin memiliki masalah di luar kandang, tidak ada orang yang mampu mengalahkannya di oktagon. Sayangnya, bagi kebanyakan orang, sudah hampir 3 tahun kita tidak melihatnya berkompetisi dalam seni bela diri campuran. Dan kembali pada Februari 2020, dia secara kontroversial mengalahkan Dominic Reyes untuk berhasil mempertahankan gelar di 205 pound. Sejak saat itu, Jones berencana untuk pindah ke kelas berat. Tidak ada yang membuahkan hasil. Tetapi jika kita percaya pada rumor, kita harus mengharapkan jawaban yang lebih cepat daripada nanti. Ada banyak spekulasi yang beredar dan Bones telah berkontribusi untuk itu. Dalam tweet terbarunya ini, dia membuat pesan yang keras dan jelas. Meski dengan kalimat yang pendek dan manis, menjadi juara UFC 2 kelas adalah pencapaian yang biasanya diperuntukkan bagi yang terbaik dari hasil yang terbaik. Nah, kalau begitu, Jon Jones dipandang sebagai salah satu yang terhebat sepanjang masa. Apakah dia cukup berbakat atau tidak untuk mengatasinya? Maka itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah tidak ada yang benar-benar tahu apa yang bisa dibawanya ke kelas berat. Pertarungan dengan Curtis Blaydes telah beredar sebagai ujian yang bagus untuknya. Tetapi pada kenyataannya, pertarungan yang ingin dilihat semua orang adalah Jones versus Francis Ngannou untuk kejuaraan kelas berat UFC dalam pertarungan super raksasa. Veteran UFC Matt Brown menyebut Belal Muhammad sebagai ancaman terbesar di kelas welter saat para petarung memulai edisi terbaru di tahun baru ini. Saat ini, divisi kelas welter sedang on fire. Mungkin ada orang-orang top yang bertarung di puncak divisi dan sekarang Leon Edwards adalah juaranya. Dia mendapatkan gelar itu setelah melepas rasa tega mengalahkan Kamaru Usman pada musim panas lalu. Harapannya adalah bahwa mereka akan melakukan pertandingan ulang. Namun dengan Usman yang dilaporkan menderita cedera tangan, mungkin perlu waktu untuk melakukan rematch tersebut. Ada seorang petarung yang berharap ingin maju dan mendapatkan kesempatannya pada tahap itu adalah Belal Muhammad. Petarung yang berusia 34 tahun itu mengendarai 9 pertarungan beruntun tak terkalahkan dan datang dengan menyelesaikan Sean Brady. Matt Brown yang mengetahui 1 atau 2 hal tentang keadaan di kelas welter baru-baru ini menyatakan bahwa Muhammad memiliki potensi untuk melakukan beberapa hal besar di tahun ini. Aku pikir Belal Muhammad mungkin adalah ancaman terbesar bagi semua orang. Usman pernah mengalahkan Leon, dan juara di akhir tahun ini kemungkinan besar itu adalah Belal atau Usman. Belal bisa mengalahkan Khamzat, dan menurutku 50-50 potensi Belal untuk mengalahkan Usman. Itu pertarungan yang sangat dekat yang aku pikir hasilnya akan menjadi keputusan. Dan mungkin juga ini merupakan penilaian yang sangat sulit bagi para juri, kata Brown seperti yang diberitakan BG Pen. Pesaing peringkat keempat divisi kelas ringan UFC Beneil Dariush dimungkinkan akan kembali menunggu untuk pertarungan gelarnya. Namun paling tidak itu hanya akan menyisakan 1 pertarungan lagi jika pertarungannya di awal tahun ini meraih kemenangan. Petarung Iran Amerika itu telah absen sejak pertandingannya dengan Mateusz Gamrot di UFC 280 pada bulan Oktober lalu. Sebelum laga itu berlangsung, alih-alih Dariush berharap bisa mengamankan perebutan gelar dengan kemenangannya atas Gamrot dan bahkan menawarkan untuk menjadi petarung cadangan untuk pertarungan kejuaraan utama yang menampilkan Charles Oliveira dan Islam Makhachev. Namun sayangnya, perebutan gelar untuknya itu tidak kunjung datang, dan malah Dariush kehilangan tongkatnya untuk menahan laju Volkanovski yang maju ke pertarungan gelar divisi ringan yang akan digelar bulan depan di Australia. Mungkin saja nasib buruk ini akan sangat berpengaruh jika diterima oleh orang lain, namun itu tidak bagi Dariush karena dia tetap menegakkan kepalanya. Dalam wawancaranya baru-baru ini dengan UFC.com, penantang kelas ringan itu membahas rencana masa depannya dengan beraksi untuk harapan mengamankan perebutan gelar di tahun ini. Dan sebelum Dariush melangkah ke perebutan gelar, petarung di bawah manajerial Ali Abdelaziz itu meminta dengan mewajibkan bahwa ia akan meneruskan pertarungannya dengan salah satu dari kedua petarung elit divisi ringan antara Charles Oliveira atau Dustin Poirier dengan mengatakan, "Aku tidak tahu apa rencana permainan UFC untukku. Apakah aku akan berjuang untuk sabuk itu atau tidak? Aku memiliki pilihan untuk menunggu dan melawan pemenang. Tetapi jika Volkanovski menang dan memutuskan untuk mempertahankan sabuk kelas bulunya, aku mungkin akan menunggu 1 tahun penuh.
mungkin aku akan bertarung di tahun 2024. Sebelumnya aku berpikir bahwa tidak akan ada orang lain yang bisa melompat ke depanku saat ini. Tapi tugasku adalah memenangkan pertarungan. Jadi ayo, kita lawan Dustin Poirier atau Charles Oliveira, dan bulan Maret adalah jadwal yang bagus untukku. Katanya menjelaskan kapan dia sebaiknya menggelar pertarungannya dan dengan siapa dia juga sebaiknya untuk bertarung. Gilbert Burns kembali berencana untuk kembali ke pertarungan gelar secepatnya dalam tahun ini dengan syarat memenangkan 3 pertarungan sampai Desember 2023. Burns juga memberikan pernyataannya jika dia akan memberikan penampilan terbaiknya dalam upayanya mengejar kemenangan ketika melawan Neil Magny di UFC 283 di acara kartu bayar pertayang pertama tahun ini. Judino terakhir terlihat di dalam oktagon melawan petarung sensasional di kelas welter yang tak terkalahkan Khamzat Chimaev. Meski kalah dalam pertarungan melawan Chimaev dengan keputusan bulat, akan tetapi petarung Brasil itu mampu melonjak sejak dia memperlihatkan kepada The Boss dengan memberikan ujian terbesar di sepanjang karir MMA petarung Swedia itu. Melihat petinjau pertandingan yang akan datang dan rencananya untuk tahun 2023, Burns mengatakan dalam wawancara baru-baru ini bersama Michael Bisping Podcast, "Aku ingin mendapatkan setidaknya 3 penyelesaian. Aku ingin membuat pernyataan dengan pertarungan ini versus Neil Magny. Magny itu sangat tangguh. Semua orang menghormati pria itu. Aku tahu banyak orang yang tidak ingin bertarung denganku, terutama ketika itu dilangsungkan di Rio de Janeiro. Aku menghormati Magny, namun aku memerlukan 3 penyelesaian untuk mendapatkan tembakan gelar. Aku tidak ingin mengemis dan bertanya, juga aku tidak ingin bantuan apapun," katanya dengan tegas. Petarung wanita yang pernah memprediksi kemenangan Islam Makhachev ketika akan berhadapan dengan Charles Oliveira, Tatiana Suarez, akan kembali memasuki oktagon di tahun ini setelah masa 4 tahun absen dari semua pertarungan yang ada di divisi kelas terbang wanita UFC. Petarung yang memiliki basis skill yang serupa dengan Makhachev. Sebagai pegulat yang tak terkalahkan, dia absen sejak terakhir kali bentrok dengan Nina Nunes pada Juni 2019. Laga tersebut merupakan ujian terbesar dalam karir Suarez sejauh ini. Namun meski demikian, Suarez mampu lulus dengan hasil yang gemilang dengan meraih kemenangan keputusan suara bulat setelah 3 ronde pertarungan yang sangat sulit untuk diakhirinya. Meskipun ada harapan besar untuk petarung yang berusia 32 tahun itu, namun ini merupakan tahun-tahun yang berat bagi petarung yang sebelumnya pernah memiliki kedekatan dengan Khamzat Chimaev itu. Sebelumnya, Suarez telah berjuang dengan melawan beberapa cedera sejak 2019 yang sebagian besar cederanya itu terkait dengan leher yang menyebabkan dia terpaksa absen selama hampir 4 tahun. Mantan pemenang Ultimate Fighter itu dijadwalkan untuk kembali ke oktagon pada bulan September lalu melawan Roxanne Modafferi. Sayangnya, Suarez sekali lagi terpaksa absen karena masalah di lehernya. Kembali bermasalah dan sejak saat itu, penantang divisi flyweight wanita ini tidak banyak berbicara tentang pengembaliannya ke oktagon. Namun, belakangan melalui akun Instagramnya, Tatiana Suarez mengungkapkan bahwa dirinya telah menargetkan untuk comeback di bulan Februari 2023. Meski sampai saat ini belum diketahui pasti siapa lawan dan di kelas apa dia akan kembali menjajal. Terlepas dari itu, Suarez merasa percaya diri di kedua kelas berat yang berarti bahwa apapun tampaknya akan terjadi untuk pertarungan berikutnya. Bersama MMA Fighting, pegulat wanita itu pun mengatakan, "Aku memiliki keterampilan untuk menjadi juara UFC di 2 divisi, dan banyak orang selalu berkata, kamu ini memiliki gulat terbaik, atau kamu salah satu pegulat terbaik di luar sana. Jadi 100% tanpa keraguan, dalam pikiranku, aku adalah pegulat terbaik di MMA wanita." Katanya menegaskan siapa Suarez sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.